selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mana sukacitamu? Ini dia, ini dia, ini dia. Nah, Ibu Mei mau berharap anak-anak hari ini bisa mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita ya. Kita mau mengawali pagi ini dengan devosi terlebih dahulu anak-anak. Ya, anak-anak boleh lihat di layarnya Ibu Mei. Ibu Mei memberikan judulnya adalah Dunia yang Baru. Dunia yang baru maksudnya apa ya? Masih dengan topik yang sama, yaitu Nabi Nuh dengan siapa ya? Dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ibu Mei, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Ayat 1 sampai 32 Ibu Mei memberikan judulnya adalah Dunia yang Baru. Dunia yang baru yang Tuhan berikan kepada manusia ya anak-anak. Nah, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Masih ingat nggak anak-anak lagu Nabi Nuh dan istrinya? Oke, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Semuanya siapkan diri dulu anak-anak. Ibu Mei mau lihat semuanya bersiap. Oke, semuanya duduk dengan rapi. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam patra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, Ibu Mei mau kita semua bersatu hati untuk berdoa. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, siapkan pikiranmu. Tidak ada lagi yang jalan sana sini atau yang tidur-tiduran. Tidak ada lagi ya. Ibu Mei mau semua kalau mau menghadap Tuhan di dalam doa, berarti siap untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Semuanya duduk dengan sikap duduk yang bagus, yang rapi. Anak-anak duduk dengan tenang. Kita mau bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa bangun dengan sukacita. Kami mau siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan taat, dengan tenang, dan kami bisa menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan menjadi anak yang taat kepadamu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak masih ingat tentang cerita Nabi Nuh? Ya, sebelumnya Ibu Mei akan bacakan dulu kepada kita Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Ibu Mei akan bacakan untuk anak-anak. Anak-anak silakan baca di tempat masing-masing, ya. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesak, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitimdam, orang Dodanim. Dari mereka inilah berpancar bangsa dari pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasa sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raimah, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek,
dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misrai memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, dan orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atmah, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, dan menurut bangsa mereka. Lahirlah anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahirlah 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah, Hadomram, Uzal, dan Diklal, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, anak-anak, lihatlah, Ibu Mei memberikan gambar siapa ini, anak? Nuh dan keturunannya. Ini adalah Nuh, istrinya, ketiga anaknya siapa saja tadi? Sem, Ham, dan Yafet, serta istri-istrinya dan semua binatang-binatang peliharaan mereka yang ikut kepada mereka. Nuh dan keturunannya diberkati oleh Tuhan, anak-anak. Anak-anak boleh lihat pelangi yang indah itu ya. Nah, pelangi yang indah itu adalah bukti bahwasanya janji Tuhan seperti pelangi. Meskipun Tuhan sudah memberikan hujan yang luar biasa atau bencana yang luar biasa, tapi ketika kamu berserah kepada Tuhan di dalam bencana itu, anak-anak, ada pelangi yang indah. Seperti pelangi sehabis hujan. Itu ya, seperti pelangi sehabis hujan, demikian kasih Tuhan kepada kita manusia. Tuhan memberkati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan memberikan pelangi yang indah untuk hidup kita. Begitu ya, anak-anak. Tapi nih anak-anak, meskipun demikian, ketika Tuhan sudah tidak mau lagi menghukum bangsa Nuh dan semua keturunannya, tapi tetap saja anak-anak, masih ada anak-anak Nuh yang berdosa. Awal mulanya anak-anak, Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka ini yang membantu Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Baik sekali anak-anak, anak-anak Nuh adalah anak-anak yang mendengarkan perintah Nuh. Mereka taat kepada Nuh dan mereka membantu Nuh dalam melakukan setiap hal yang Tuhan perintahkan. Itu hal yang baik ya anak-anak, sangat baik sekali. Tapi anak-anak, suatu ketika Nuh ketika sudah di tanah yang Tuhan berikan, yaitu kemarin gunung apa ya anak-anak? Nah, di sebuah gunung itu anak-anak, Nuh menjadi seorang petani. Nah, dia panen anggur anak-anak. Nah, suatu ketika dia mabuk anggur. Anggur itu membuat mabuk kalau kita minum berlebihan ya anak-anak. Nah, akhirnya Nuh
tertidur dengan telanjang. Lihat anak-anak gambarnya, Nuh tertidur dengan telanjang di sebuah tempat, gitu ya anak-anak. Nah, yang pertama melihat adalah siapa? Anaknya yang bernama Ham. Tapi Ham ini anak-anak, dia tidak langsung membantu bapaknya. Udah tahu bapaknya lagi kesusahan ya anak-anak ya. Bukannya dibantu, dia panggil kedua adik-adiknya supaya apa? Kedua saudara-saudarinya untuk apa? Saudara-saudaranya itu dipanggil, lihat itu bapak ada telanjang. Ih, dia kasih jelek itu bapak. Bapaknya sendiri loh anak-anak, bukannya dibantu malah dijelekin. Di dalam hatinya dia sudah tidak takut lagi. Dia tidak takut lagi kepada perintah Tuhan untuk taat kepada orang tua. Justru dia lihat, dia dengan tidak malunya dia melihat papanya, bapaknya. Lihat, dia menunjuk ini adalah Ibu Mei kasih tunjuk ya, ini adalah yang kasih Ibu Mei kasih lingkar merah, ini adalah Ham. Ham ini yang nunjuk, dia lihat ini papanya yang telanjang loh anak-anak loh. Dia lihat, dia panggil dua saudara-saudaranya, bukannya dia bantu, tapi dia justru kasih jelek. Lihat itu bapak, masa begitu sih bapak? Lihat dia mabuk, dia telanjang seperti itu. Nah, lihat anak-anak, tapi apa yang dilakukan kedua saudara-saudaranya itu anak-anak, saudaranya bukannya seperti Ham ya anak-anak, justru mereka tidak mau melihat badan bapaknya yang telanjang seperti itu anak-anak. Mereka masih takut kepada Tuhan, mereka takut kepada papanya dan taat kepada papanya. Apa yang dilakukan mereka anak-anak? Mereka ambil jubahnya Sam, ini Sam anak-anak, dia ambil jubahnya, dia kasih ke papanya. Dia kasih selimut ke papanya untuk menutupi badan bapaknya ya anak-anak ya, yang tadinya telanjang, yang bisa terlihat segala sesuatunya. Tapi Sam dengan sangat baiknya dia dan berbaktinya kepada papanya, dia memberikan jubahnya dan menutupi papanya. Baik sekali anak-anak ya. Dan apa yang dilakukan oleh Yafet? Dia membantu papanya, dan kedua anak ini anak-anak tidak melihat papanya telanjang, justru mereka membantu mengangkat papanya. Baik sekali anak-anak, di sini ada dua pilihan anak-anak, bisa menjadi seperti Ham yang tidak mau membantu orang tua, yang justru dia menertawakan papanya yang telanjang, atau menjadi seperti Sam dan Yafet yang membantu papanya dan menolong papanya, memberikan jubahnya kepada Nuh dan membantu papanya. Anak-anak mau menjadi anak yang seperti apa? Nah anak-anak, setelah Nuh bangun, dia tahu apa yang terjadi anak-anak. Biasanya Nuh itu ketika dia bangun, dia itu meminta maaf kepada Tuhan. Tapi yang kali ini dia berperan sebagai seorang hakim dan nabi anak-anak. Maksudnya apa Ibu Mei? Dia marah sekali terhadap Ham. Ini Ham ya anak-anak, dia marah sekali terhadap Ham. Kenapa marah? Karena Ham menertawakannya dan tidak membantunya. Justru dia mau mengajak saudara-saudaranya itu untuk menertawakan papanya. Itu adalah perbuatan yang sangat keji anak-anak, yang sangat tidak baik untuk dicontoh. Nuh marah sekali dengan dia adalah nabi Allah. Dia pun berkata kepada Ham, "Terkutuklah engkau." Dia pun mengeluarkan kalimat kutukan ya anak-anak. Karena apa? Karena Ham adalah anak yang tidak taat dan tidak menolong papanya. Jadinya ya Nuh mengutuk Ham dan mengatakan kepada Ham bahwa Ham dan keturunannya adalah keturunan yang tidak taat dan jatuh ke dalam dosa, dan mereka akan menjadi keturunan yang tidak besar. Artinya apa anak-anak? Keturunan yang diperbudak oleh keturunan lainnya. Dan akhirnya anak-anak, kutukan itu ada pada keturunan Ham, yaitu anaknya Kanaan. Lihat betapa sedihnya Kanaan ya anak-anak ya. Kanaan yang sebenarnya juga tidak ikut di dalam hal itu, tapi Kanaan juga menjadi bagian dari ketidakbaikan dari Ham anak-anak. Keturunannya yaitu Kanaan akan menjadi orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang terpencil, dan orang-orang yang seperti kalau kita di Indonesia ini adalah yang membantu orang-orang yang lain. Maksudnya jadi kaum yang paling bawah anak-anak, kastanya itu ada di paling bawah, dan mereka adalah bukan akan menjadi kaum yang besar seperti itu anak-anak. Nah lihat,
Sem adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ia adalah orang yang mau menolong, orang yang mau taat, dan orang yang mau membantu papanya dan menghormati papanya. Begitu juga dengan Yafet ya anak-anak. Yafet juga diberkati oleh Tuhan. Akhirnya lihat anak-anak, setelah Nuh meninggal, akhirnya Yafet memperanakan banyak ya anak-anak. Ada Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, Tiras. Nah, mereka tersebar di daerah pesisir. Jadi pesisir itu apa? Pesisir itu seperti pinggiran pantai begitu ya anak-anak ya. Mereka adalah orang-orang yang tersebar di seluruh pesisir. Nah, anak-anak boleh lihat banyak sekali pantai yang ada di bumi ini anak-anak, bukan cuma di Indonesia, di bumi. Nah, mereka adalah orang-orang pertama yang tersebar di pesisir-pesisir itu anak-anak. Nah, ini adalah keturunan Yafet. Nah, lalu keturunan Ham tadi apa? Anak-anak yang tidak taat ya. Keturunan yang tidak taat. Ada Kus, Egypt, Put, dan Kanaan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang besar sebenarnya anak-anak. Tuhan memberkati mereka begitu ya. Tapi mereka tetap menjadi buruh rendahan di daerah saudara-saudaranya. Itu adalah keturunannya Kanaan. Keturunan yang mendapatkan kutukan dari Tuhan ya, begitu anak-anak. Kutukan dari ya. Selanjutnya anak dari Sem yang diberkati oleh Tuhan tersebar di daerah pegunungan, yaitu Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Mereka adalah keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan yang tersebar di daerah pegunungan. Gitu ya anak-anak. Jadi sehingga semua keturunan itu tersebar, dan itulah yang beranak cucu hingga sampai kita saat ini ya anak-anak. Kalau anak-anak lihat lagi, kita mengulang kembali ya anak-anak ya. Ini adalah ular Adam dan Hawa. Pada Kejadian 1 ketika Hawa dan Adam memakan buah pohon larangan, Tuhan berkata bahwasanya Tuhan mengutuk keturunan ular dan keturunan Adam akan berperang, begitu ya anak-anak ya. Artinya apa? Keturunan yang jahat dan keturunan yang baik akan berperang. Siapakah yang menang? Ialah keturunan yang taat kepada Allah, keturunan dan nantinya anak-anak ini semua terpenuhi janjinya Tuhan menjadi sebuah garis benang merah ya anak-anak ya. Keturunan yang jahat, yaitu siapa anak-anak tadi? Kalau dari Nabi Nuh, yaitu Ham, akan menjadi budak dari keturunan yang baik, begitu ya anak-anak. Artinya apa di sini anak-anak? Tuhan akan memberkati orang-orang yang baik, dan Tuhan tidak akan meninggalkan sekalipun orang-orang yang baik. Dan Sem tadi adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan, dan dari Sem pula adalah Kristus yang lahir dari keturunan Sem, begitu anak-anak. Jadi benang merah yang Tuhan tarik itu luar biasa sekali anak-anak. Kita melihat bahwasanya kuasanya Tuhan itu luar biasa sekali untuk kita ya. Dia dengan sangat besarnya Tuhan memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk bertobat, untuk menjadi keturunan yang baik yang Tuhan ciptakan seperti pertama kali, begitu anak-anak. Nah, sekarang Ibu Mei kasih lihat. Hidup Nuh adalah 950 tahun. Akhirnya Nuh meninggal anak-anak. Nuh meninggalkan keturunan-keturunannya, dan ada 2 tadi keturunan yang Ibu Mei sampaikan. Ada Ham dan siapa anak-anak? Ham, Yafet, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, keturunan Ham dan keturunan Sem adalah 2 keturunan yang akan mewakili keturunan jahat dan keturunan baik, begitu ya anak-anak ya. Keturunan Ham adalah keturunan jahat yang tidak diberkati oleh Tuhan. Keturunan Sem adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan siapa yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang baik. Dan nanti anak-anak, dari Sem pula lahir Kristus Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Suatu garis benang merah yang luar biasa bisa ditarik ya anak-anak, dari keturunan Nuh menjadi banyak keturunan lainnya. Dan lihatlah anak-anak, akhirnya Nuh dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Lihat, ada pelangi yang Tuhan janjikan. Artinya apa anak-anak? Asalkan kamu mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Nah, ini dia yang Ibu Mei bisa sampaikan anak-anak dari firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Jadilah anak yang taat kepada orang tuamu. Dengar-dengaran, bantu papa dan mama.
Kalau kamu bisa membantu papa dan mama, Tuhan Yesus akan memberkati engkau. Karena apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, itu adalah hukum dari Tuhan di mana semua kita bisa melakukannya karena Tuhan memberkati papa dan mama, memberikan izin papa dan mama untuk merawat kita, sehingga kita juga perlu membantu papa dan mama, mengasihi papa dan mama. Caranya bagaimana? Bantu pekerjaan papa dan mama menjadi anak yang taat. Maukah kamu menjadi anak yang taat, anak-anak? Tuhan Yesus memberikan hatimu. Mari berdoa bersama papa dan mama. Katakan kepada papa dan mama, aku mengasihimu. Kita tutup di dalam doa ya anak-anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Bantu kami menjadi anak yang taat, yang patuh kepada orang tua dan mau mendengarkan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang memberkati pembelajaran kami. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian devosi hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dan devosi selanjutnya. God bless you and I love you. Bye-bye.